Puji nama Tuhan, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus mempelai pria surga yang sangat mengasihi kehidupan kita sekaliannya, sehingga kita boleh ada sampai saat siang hari ini, bahkan terlebih saat ini boleh mengasihi orang tua kita, Papi Mami Untarjo, sehingga dalam perjalanan nikahnya genap 50 tahun sudah Tuhan pelihara. Tidak lupa kami juga sampaikan salam buat yang terhormat Ibu Gembala Senior, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi, bahkan kedua belah pihak keluarga, anak-anak daripada Papi Mami Untarjo, saya bersama istri sampaikan salam selamat siang. Kiranya damai sejahtera sukacita senantiasa selalu dilimpahkan di hari-hari yang akhir ini untuk kita tetap mengasihi Tuhan, setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, lagu penghantar firman Tuhan, berbahagialah yang dipanggil masuk dalam perjamuan pesta kawin anak domba. Ya, puji nama Tuhan, itulah yang kita rindukan. Untuk kita bertemu di awan-awan yang permai, saudara, antara mempelai pria surga dengan mempelai wanitanya di awan-awan yang permai, saudara. Ya, tadi pagi juga kaitannya dengan penyerahan anak, saudara, ya, yang kita butuhkan sampai ke surga, ya, puji nama Tuhan, yaitu penyertaan, saudara, mulai dari kandungan. Kita butuhkan penyertaan Tuhan sehingga benih nikah itu terus bertumbuh sehat. Sampai nanti lahir juga butuh penyertaan Tuhan. Biar Tuhan pakai siapapun yang menanganinya, baik itu bidan, dokter, baik secara normal maupun operasi, yang kita butuhkan penyertaan Tuhan. Dalam pertumbuhan anak juga yang kita butuhkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam wujud kasih anugerah Tuhan, ya, kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera, saudara, ya, puji nama Tuhan. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini dalam perjalanan kehidupan kita sampai Tuhan izinkan menikah. Kalau Papi Mami Untarjo sampai 50 tahun, sungguh ini adalah penyertaan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat nikah-nikah dalam dunia, pestanya luar biasa, nikahnya hanya sampai seumur jagung masih mending, saudara. Seumur apa lagi? Toge. Hitungan jam ada, saudara. Hitungan jam ada. Luar biasa, pestanya luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Mami sampai saat ini, ya, Papi 50 tahun. Ini Papi luar biasa, ya, Papi, ya, Mami. Saya pikir tadi pakai buntut ekor bajunya 50 meter. Tapi saya percaya anak mantu, cucu semua ingin menyediakan pakaiannya Mami panjang 50. Tapi takut gak nyampe, Mi. Jadi ya sudah, ya. Tapi sungguh luar biasa indah, saudara. Ini penyertaan Tuhan sampai 50 tahun, sampai nanti akhir hidup kita, sampai Tuhan datang, yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan, saudara. Sampai kita bertemu di awan-awan yang permai ini oleh karena penyertaan Tuhan. Wahyu 19 ayat 9 itu. Sampai masuk bonus 1000 tahun damai, ini juga penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh ada di langit baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Puncaknya ada di Wahyu 3 ayat yang ke-21 itu, barang siapa menang, dia akan kududukan di takhta surga seperti aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di takhta surga. Ini puncak penyertaan Tuhan sampai di takhta kerajaan surga, mulai dari kandungan, saudara, sampai di takhta surga, semuanya karena penyertaan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, ya. Papi Mami sampai 50 tahun. Dan kita percaya kita juga membawa doa nanti, saudara, biar perjalanan nikahnya ini terus berlanjut, gak tahu sampai kapan. Tapi saya merindukan, saya, istri, bahkan sidang jemaat, sampai Tuhan datang kali yang kedua kalau Tuhan izinkan, saudara, ya. Puji nama Tuhan, umur semua ada di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, saudara, ya. Puji nama Tuhan, ini kita rindukan. Dan juga angka 50, ini angka pencurahan Roh Kudus, saudara. Hari-hari
hari ini kita sedang merayakan suasana Paskah, ya kematian kebangkitan, ya naik ke surga pada hari yang ke-50 ya dicurahkan Roh Kudus. Ini juga karena Roh Kudus, ya karena papi mami hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan tentunya ya kasih yang sudah dilimpahkan saudara ya. Barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan terlebih juga kuasa firman Tuhan yang memelihara kehidupan nikah ini. Dan terlebih hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga nikah kita tetap berjalan sampai saat ini. Bahkan membawa tidak berhenti sampai di 50. Ya, sampai membawa nikah yang jasmani ini kepada nikah yang rohani. Oleh sebab itu mari kita sudah mempelajari ya mempelai wanita yang adalah gambaran gereja Tuhan, saya dan saudara kita sudah menerima pakaian, ya pakaian putih bersih saudara. Lewat tindakan kehidupan kita, lewat ibadah kita, bahkan lewat ibadah-ibadah saudara ya. Ya kita tidak jauh panjang untuk membahas perkara ini saudara lewat perbuatan kebajikan ya lenan halus itu dalam Wahyu 19 saudara ya kita mendapatkan pakaian putih bahkan semakin diputihkan lewat ibadah kita lewat saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ya perjalanan kehidupan kita didasari oleh korban Kristus bagaikan mempelai wanita yang berdiri di atas bulan dalam tanda darah, dalam tanda korban Tuhan saudara ya. Perjalanan hidup kita harus sesuai ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Puji nama Tuhan dan bermahkota dari 12 bintang ya puji nama Tuhan. Pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus saudara ya. Kehidupan kita dikuasai oleh kasih Allah Bapa saudara. Perjalanan kehidupan kita dikuasai oleh kasih Allah Anak dan kepikiran kita saudara dikuasai oleh kasih Allah Roh Kudus saudara. Ini yang harus kita pertahankan saudara. Pertahankan pakaian nikah kita saudara. Ya, supaya pakaian kita tidak ternoda saudara ya. Hari-hari ini pakaian kehidupan nikah dalam dunia semakin dinodakan dengan kejahatan bahkan dengan kenajisan. Perjalanan nikah ya puji nama Tuhan disalahkan, disimpangkan saudara. Wah, banyak timbul perselingkuhan, timbul percayaan saudara dan sungguh luar biasa. Kalau kita melihat berita-berita dalam dunia ini mengenai hal nikah, kehancuran nikah sungguh luar biasa saudara. Sampai ini mahkota ya puji nama Tuhan kita sudah mempertahankan. Kita harus pegang mahkota ini sebab ada yang ingin merebut ya. Puji nama Tuhan, si naga tua ular itu saudara, naga tua ular tua itu naga saudara ingin menyeret sepertiga bintang. Ya sepertiga bintang saudara ya. Lewat ekornya itu saudara, ekor ya ular atau ekor naga itu ya ada maaf jenis alat kelamin saudara. Ini kejatuhan bintang-bintang ya kita semua bintang saudara ya yang melayani bintang, imam-imam bintang saudara ya puji nama Tuhan. Ini akan diseret saudara, ya puji nama Tuhan. Mungkin saya rasa saya kan sudah tua. Umur 74 papi, mami 50, enggak mungkin lah saya enggak mungkin. Ya, tapi tetap kita harus menjaga bukan saja papi, mami, ya anak mantu, cucu sekaliannya saya nomor 1 sudah jaga pakaian nikah, jaga pakaian mempelai kita saudara. Ya, jaga pakaian mempelai kita supaya kita tidak ditelanjangi oleh dosa. Ya dosa yang membuat kita kehilangan pakaian kemuliaan saudara ya puji nama Tuhan. Dosa yang membuat kita kehilangan mahkota mempelai saudara ya puji nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita harus sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan nikah ini Tuhan ya. Tidak mudah saya percaya. Ya papi mami enggak mulus pasti ada uji coba itu ada saudara. Tapi saya percaya oleh karena kasih Allah yang melimpah, oleh karena firman Tuhan yang melimpah, oleh karena Roh Kudus yang melimpah saudara. Tuhan pelihara nikah kita.
Ya, Tuhan jaga nikah kita, Tuhan bela nikah kita. Bahkan semakin nikah ini semakin disatukan, saudara ya, semakin disatukan ya. Bahkan boleh membawa nikah yang jasmani ini kepada nikah yang rohani ya. Jangan sampai satu diangkat, satu ditinggalkan, satu di tempat tidur ya. Jangan sampai ya kehidupan nikah sekalipun sudah mungkin 5 perjalanan, 5 tahun, ya 10 tahun, perkawinan perak, perkawinan emas, bahkan punya cucu cicit, ya harus dijaga. Ya, harus dijaga. Dalam dunia ini banyak, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan yang saya kenal saudara, ya bukan di tempat ini, sudah beranak cucu saudara. Oh saudara ya, enggak bisa bersatu saudara, satu saudara. Ya, istri pulang, suaminya pergi, enggak mau satu saudara. Istri pulang, suaminya pergi, enggak mau satu saudara. Ini sudah punya anak cucu saudara, enggak bisa bersatu saudara. Ya enggak bisa bersatu. Ya puji nama Tuhan, ini harus membawa ya dua menjadi satu saudara, supaya dua-duanya ini kesatuan nikah boleh dibawa saudara. Kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, tidak asing lagi ya kisah perkawinan di Kana. Ini perkawinan waktu yang lalu di Pasuruan, 50 tahun sudah ya saudara. Sekarang diingatkan lagi perkawinan yang ke-50 tahun di Cimanggis ini saudara ya. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ saudara. Ibu Yesus ada di situ saudara ya. Puji nama Tuhan, kita harus tahu, kita harus ingat ya. Saya tidak membahas lebih dalam lagi, Tuhanlah yang menciptakan nikah kita ini saudara ya. Tuhanlah yang menciptakan nikah kita saudara ya. Tuhan yang membentuk nikah kita. Ya, papi mami bisa bertemu oleh karena kemurahan Tuhan saudara ya. Puji nama Tuhan, ini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang menciptakan nikah ini saudara ya. Oleh sebab itu pertahankan nikah kita ini saudara. Jangan sampai kita merusak nikah. Siapa yang merusak nikah akan berhadapan dengan sang pencipta nikah saudara ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat kita melihat nikah yang pertama Adam dan Hawa. Sungguh ini diciptakan nikah yang luar biasa saudara ya. Nikah manusia itu dalam tanda kemuliaan, dalam tanda kebahagiaan, bahkan ditempatkan dalam tanda suasana Taman Eden. Benar-benar ada di dalam Taman Eden saudara. Sungguh kebahagiaan nikah yang boleh dialami oleh Adam dan Hawa saudara. Tapi setan, ular itu yang merusak nikah manusia sehingga ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat nikah itu telanjang saudara. Telanjang saudara, memang dua-duanya telanjang, tapi ada pakaian kemuliaan yang menutupi ketelanjangan mereka. Tapi si ular ini yang merusak nikah saudara. Ya iblis, gambaran iblis yang merusak nikah anak-anak Tuhan. Ya kalau kita bicara tentang nikah dalam dunia sudah rusak. Hari-hari ini yang kita dengar di Tebet itu saudara ya, di kos-kosan Tebet itu sudah rusak nikah. Sudah rusak, kehancuran nikah disertai dengan kejahatan. Ini sudah menandai dosa, sudah sampai kepada puncaknya dosa. Dosa makan minum yang enggak boleh. Si Freddy itu saudara yang sudah divonis mati masih juga mengerjakan jual beli bisnis narkoba di dalam lapas saudara. Ini sungguh luar biasa. Ini sudah rusak benar orang ini saudara, sudah divonis mati saudara. Ya, harusnya kan vonis mati kesempatan, belum ditembak mati atau saya nggak tahu saudara ya. Ya kesempatan bagaimana hidup ini dalam pertobatan, semakin mengembangkan sekalipun masih ada di dalam lapas saudara. Oh sungguh luar biasa. Itu baru satu saudara, belum yang lain-lainnya saudara. Belum di tempat lain, belum di negara lain, sungguh luar biasa saudara. Sudah rusak, dosa sudah sampai pada puncaknya dosa. Makan, minum saudara, dan juga kawin mengawinkan dengan berbagai ragam nikah saudara.
berbagai bentuk seks bebas dan lain sebagainya, sungguh luar biasa membuktikan dosa ini sudah sampai pada puncaknya dosa. Tapi kalau Tuhan belum datang, ini masih berkemurahan atas kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini tetap mengalami namanya pembaharuan kehidupan kita, restorasi kehidupan kita saat Tuhan datang sungguh. Ya, kita sudah mengalami penyingkiran, saudara ya. Dunia ini akan dihancurkan dengan murka Tuhan bersama dengan orang-orang yang tetap hidup dalam kejatuhan dosa, hidup dalam kejahatan, kenajisan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mempertahankan hidup dalam tanda kebenaran, dalam tanda kesucian, bahkan dalam tanda kesempurnaan, saudara ya, percaya Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, saudara ya. Kembali tadi, Tuhan menciptakan nikah manusia itu sungguh mulia, sungguh bahagia, ditempatkan di dalam Taman Eden. Tapi karena iblis, karena ular merusak nikah itu sehingga dilemparkan ke dalam dunia, hidup dalam suasana kutukan dosa, saudara ya, dalam penderitaan, saudara ya. Tapi kita bersyukur. Ya, puji nama Tuhan. Dalam Wahyu, ini kitab yang terakhir, ditutup dengan nikah yang rohani, saudara. Sekalipun kita tahu, ya, pembukaan ke dalam kitab Kejadian dibukakan dengan nikah yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan nikah, bukan saja zaman Adam ya dan Hawa, zaman Nuh, terus sampai zaman hari ini, zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini, sungguh ya kehancuran nikah, saudara, kehancuran nikah. Ya, puji nama Tuhan. Hanya korban nikah yang gak bisa dihitung, saudara. Hanya korban nikah yang gak bisa dihitung. Korban-korban apapun, sampai korban tsunami, korban perang pertama, perang kedua, bisa diprediksi kehancuran, bisa diprediksi berapa jumlahnya, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tapi kalau korban nikah, sungguh tidak terhitung, saudara. Tidak terhitung. Ya, puji nama Tuhan, kehancuran nikah itu, saudara. Inilah kerja daripada si iblis, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tapi kita bersyukur kitab Wahyu, kitab yang terakhir, ditutup dengan nikah yang rohani. Kita mengucap syukur sebab ya Allah Bapa sudah mengirim putranya Tuhan Yesus Kristus yang baru kemarin kita rayakan dalam perayaan Paskah, saudara. Dia mati untuk memperbaharui nikah saya dan saudara. Nah, ini saudara, untuk memperbaharui, untuk memberikan kekuatan, saudara, ya, dalam perjalanan nikah saya dan saudara. Ini saudara, lewat korbannya. Tanpa korbannya nikah kita dalam tanda kehancuran, dalam tanda kejatuhan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur ya, Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk merestorasi ya nikah kehidupan manusia yang sudah masuk dalam suasana kehancuran, suasana kejatuhan, saudara ya. Oleh sebab itu mari kita enggak boleh main-main. Kita sudah mendapatkan teladan secara jasmani oleh orang tua kita, papi mami, sampai nikah yang ke-50 tahun, saudara. Enggak mudah ini, saudara. Enggak mudah 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah perjalanan sampai nikah yang ke-50 tahun. Tapi saya percaya ya, puji nama Tuhan, ya, iblis juga tidak tinggal diam. Ingin selalu merusak kesatuan nikah, saudara. Mulai dari yang mau nikah, yang baru nikah, saudara, tadi sampai siang hari ini papi, bahkan kita sekalian yang sudah nikah berapa lama pun, saudara, iblis ingin merusak nikah kita. Sebab kita tahu, saudara, saya ya, papi mami Untarjo, bahkan kita semua datang ke dalam dunia ini karena nikah yang jasmani. Dan kita akan keluar dari dunia ini karena nikah yang rohani. Kalau nikah yang jasmani sudah rusak, jangan bicara soal nikah yang rohani, saudara.
Sebab itu pertahankan nikah. Kita mengucap syukur 50 tahun sudah Tuhan pelihara nikah papi mami Untarjo saudara. Terus pertahankan, pertahankan saudara. Ya kita semua siang hari ini yang terutama buat papi mami saudara kita mengucap syukur saudara ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya setan terus berusaha untuk menghancurkan nikah. Dalam Yohanes 2 itu sudah tentang pernikahan di Kana, kehancuran nikah salah satunya dimulai dari kekurangan, kehabisan air anggur saudara, air anggur saudara ya, puji nama Tuhan saudara ya, jangan sampai kekurangan air anggur, bahkan sampai kehabisan air anggur saudara ya. Air anggur di sini bicara kebahagiaan, kenikmatan, ya kemanisan, kasih di dalam nikah saudara. Ini saudara, puji nama Tuhan, papi mami sudah merasakan kebahagiaan, kemanisan nikah, sehingga datang Ibu Nani, sehingga datang Ibu siapa tadi? Pak Yusuf, sehingga Ibu Esther, almarhumah Ibu Lucy, anak Lucy, Bapak Pendeta Daniel, nggak kelihatan Bapak Samuel. Puji ini karena ada suatu kebahagiaan nikah saudara. Ya, ada kebahagiaan nikah, ada kasih mula-mula. Jangan sampai anak-anak Tuhan sudah punya anak cucu ingin pisah. Oh, saudara. Tapi saya percaya papi mami tetap kuat. Kalau ingin pisah, ya wah nggak mungkin. Sudah pasti dikeroyok sama anak-anak itu. Nggak mungkin ini saudara. Tapi harus dijaga. Dalam dunia sungguh luar biasa. Ya harus dijaga nikah ini saudara. Jaga. Kita sudah menjabat teladan dari orang tua kita. Kita anak mantu cucu semuanya harus menteladani. Saya sidang jemaat harus menteladani saudara ya. Tadi pagi saya sudah dapat bisikan-bisikan. Pak Gembala, saya bulan Januari juga 50 tahun sudah. Ya, oh iya saudara ya. Nah, Mami 1 tahun lagi. 1 tahun lagi saudara ya. Puji nama Tuhan saudara ya. Ibu Bernard 52. Ya. Ibu Darmo Markus 42, 8 tahun lagi. Siapa yang tua-tua di sini? Pak Paulus 24. Tahun perak. Ya. Ibu Ros? Ya, kita doakan saudara. Enggak mudah perjalanan. Ya, di belakang ada nanti kalau disebutkan. Om Itun berapa tahun Om Itun? Tante Doni 4, 6 tahun lagi kita doakan beri kuat sehat saudara ya. Puji nama kita mengucap syukur ya Om Itun semakin dikuatkan ya dipulihkan saudara ya. Puji nama Tuhan. Enggak mudah saudara ya. Inilah ya karena ada air anggur. Dan iblis ingin merubah air anggur yang manis, saudara, bukan anggur-anggur yang produk Indonesia, saudara. Ini bicara anggur surgawi, pasti bahagia, nikmat, saudara. Ya, ada kasih sukacita yang luar biasa. Ada pengampunan yang luar biasa saudara, ada perhatian yang luar biasa, ada kasih suami yang luar biasa terhadap istri, ada penundukan yang luar biasa istri terhadap suami saudara. Ini kenikmatan, air anggur yang kita harapkan, yang selalu kita pertahankan, tapi iblis ingin mengambilnya, bahkan ingin merubahkan menjadi air yang tawar, yang gak ada rasa-rasanya saudara. Saya percaya papi mami masih kesetrum tadi jalan berdua saudara. Mengerti saudara, jangan tanda ini saudara ya. Ya dalam pandangan rohani saudara. Wah. Ya kalau anak-anak ya sudah pasti ya. Ya tegangan tinggi semua. Ayo. Mami papi tetap mengasihi Tuhan, ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita merindukan ya anak-anak mantu mami juga berjalan. Kalau Tuhan belum datang sampai 50 tahun sungguh ini saya juga merindukan ya
Saya bisa melihat anak-anak saya, bisa melihat cucu saudara. Tapi saya juga merindukan Yerusalem baru saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tidak sedikit. Mulai kalau kita lihat tadi, ya kehidupan papi ditinggal sejak umur 2 tahun. Oh sungguh luar biasa itu, bukan perjuangan yang mudah itu. Mami juga ya dalam kemandiriannya sudah mencari berkat saudara untuk kehidupannya, enggak mudah. Tapi sampai hari ini kita melihat anak mantu cucu semua diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Ya, air anggur yang masih dilimpahkan harus dipertahankan. Harus dipertahankan saudara ya. Jangan sampai air anggur itu menjadi tawar. Bahkan ditakutkannya bukan saja tawar, pahit saudara. Ya, jangan ada kepahitan di antara nikah. Suami istri jangan ada kepahitan, mulai dari ketawaran saudara. Tawar mungkin tidak bercerai tapi tawar saudara. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin masih satu rumah tapi tawar, jangan. Apalagi kepahitan, dijauhkan Tuhan. Berarti dalam tanda nikah kita sudah mengalami ya kekurangan, kehabisan air anggur saudara ya. Sebab itu kita mau undang pribadi Yesus. Seperti nikah yang ada di Kana, dia mengundang Ibu Yesus, dia mengundang Yesus saudara ya, mengundang Yesus di tengah-tengah nikah ini saudara. Artinya mengundang. Kalau mengundang, ingat waktu yang lalu, biasanya kalau tadi ini ada undangan, nanti kita datang jam 2 ya di rumah Bapak Leo ya, Jalan Durian Raya nomor 8 saudara ya. Kita diundang, kita yang datang. Saudara, kalau kita mengundang Yesus, kita yang datang ya dalam ibadah. Dalam ibadah. Puji nama Tuhan. Lebih dalam lagi lewat konteks firman pengajaran ya, ibadah dalam tanda penggembalaan seperti papi tadi. 77 tahun 77 papi ya. 77 tidak beranjak dari GPPS Jemaat Cimanggis. Inilah hasilnya saudara. Sehingga Tuhan berikan kasih kemurahan Tuhan. Sampai perjalanan nikah juga Tuhan pelihara 50 tahun. Sebab papi mami Untarjo memperhatikan nilai undangan daripada Yesus saudara. Dia mengundang Yesus saudara. Ya, tetap setia dalam penggembalaan saudara ya. Sungguh-sungguh dalam penggembalaan saudara ya. Hidup nikah yang digembalakan saudara. Seperti carang yang melekat pada pokok, tentunya pokok anggur yang benar, pada penggembalaan yang benar akan menghasilkan buah-buah anggur yang manis, kemanisan semakin melimpah-limpah saudara. Sekalipun saya juga percaya dalam perjalanan dalam penggembalaan, sedikit banyak juga ada ujian, ada cobaan. Tapi kalau saya perhatikan sejak saya dalam penggembalaan di tempat ini saudara ya, puji nama Tuhan, Tuhan percayakan ya melalui Ibu Gembala Senior menyerahkan kepada saya saudara ya, puji nama Tuhan. Saya perhatikan papi mami, sekalipun ada ujian, cobaan di tengah-tengah keluarga besarnya, di tengah-tengah penggembalaannya, saya perhatikan papi mami tetap setia dalam penggembalaan ini saudara. Sungguh luar biasa orang tua kita ini saudara. Nah, ini tetap tergembala. Siapapun kita, apapun jabatan kita harus tergembala. Nomor 1 yang harus tergembala, saya gembala saudara, harus tergembala. Puji nama Tuhan. Kemarin juga saya menolak saudara, ayo ibadah di hari Minggu, maaf saudara. Ya, puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selama perjalanan penggembalaan di tempat ini baru 2 kali ya. Baru 2 kali kita ya. Itu pun juga rasa-rasa sungguh rasanya berat meninggalkan penggembalaan ini di hari Minggu saudara. Ya, di hari Minggu saudara ya. Puji nama Tuhan ya. Saya bisa kalau Minggu siang atau Minggu sore malam saya pasti berusaha bisa melayani, apalagi di hari-hari yang lain saudara. Tapi kalau Minggu saya harus ada di tengah-tengah penggembalaan saudara. Puji nama Tuhan ya. Ini papi mami sudah menunjukkan ya
dan menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh mengundang pribadi Yesus, saudara ya. Puji nama Tuhan, tetap hidup dalam penggembalaan, saudara ya. Nikah harus tergembala. Saya mengucap syukur papi mami hidup nikah tergembala, saudara ya. Ini yang kita rindukan, suami istri dalam satu kandang penggembalaan, saudara. Ya, supaya nanti tidak ada pertentangan. Oh, kata gerejaku, pulang gereja, oh ini begini gembalaku bilang, oh ini begini, enggak, ya, ini terjadi. Tapi kalau satu penggembalaan sudah mengarahkan kepada gembala agung, ya, masuk dalam nikah yang rohani, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya selalu berdoa setiap permulaan ibadah gereja-gereja Tuhan yang saat ini bersamaan dengan kami beribadah, Tuhan satukan kami gerejamu di dalam satu firman pengajaranmu Tuhan, agar gerejamu boleh menjadi kesatuan ya tubuh Kristus yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjadi mempelainya Tuhan, saudara ya. Ayo kita harus hidup tergembala. Oh, saya sudah tergembala, saudara ya. Ayo Amsal 12. Amsal 12 ayat yang ke 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Terbukti papi mami adalah terhisap adalah kehidupan yang benar, ya, mendapatkan tempat penggembalaan sehingga mantap dalam penggembalaan, saudara. Dan inilah hasilnya. Anak mantu, cucu sekaliannya, saudara. Ini hasil penggembalaan, hasil orang tua kita yang tergembala, saudara. Kita sebagai anak-anak menteladani orang tua. Kita sebagai cucu menteladani orang tua, menteladani opa oma kita, saudara. Tergembala. Ya, tergembala pada satu pokok, yaitu kebenaran firman pengajaran, saudara. Bukan kita merasa benar, saudara. Bukan kita merasa benar, saudara ya. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini orang benar mendapati tempat penggembalaan. Tetapi orang fasik, ya, sekalipun sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tahu yang harus tergembala, tahu, saudara. Hidup ini harus tergembala, tahu, tapi tidak melakukannya, saudara. Ini nanti akan disesatkan, saudara. Mungkin sekarang rasanya enggak ada apa-apanya, saudara. Puji nama Tuhan, tapi kalau kita tergembala, percaya, gembala agung yang akan menuntun kehidupan kita, saudara. Yang akan menuntun kehidupan kita. Dan kita lihat kalau kita tergembala, suasana tempat penggembalaan, saudara. Yehezkiel pasal 34. Yehezkiel pasal yang ke-34. Sabar sedikit, saudara ya, nggak usah, tadi sudah nyanyi pujian pengenalan sudah cukup lama, saudara. Ini perjalanan ya nikah sudah 50 tahun, mosok nih firman Tuhannya setengah jam ya harus lebih, saudara ya. Ini, saudara ya, puji nama Tuhan. Yang saya siapkan banyak, saudara ya, puji nama Tuhan. Tapi juga kan sudah dimasakin Pak jam 2. Oh ya sabar ya Bu Leo, jangan khawatir ya. Di mana tadi? Yehezkiel, ini gara-gara Pak Leo nih. Kok gara-gara Pak Leo, maaf kali. Yehezkiel 34 ayat yang ke-14, nanti baca sendiri, saudara ya. Tuhan gembala Israel yang baik, saudara ya. Ayat yang ke-14, di padang rumput yang baik akan ku besar gembalakan mereka. Israel, kita Israel rohani yang mau tergembala. Ini yang benar, saudara, tadi Amsal 16. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Dan seterusnya, kenikmatan dalam penggembalaan.
Dan saya percaya itulah yang sudah dirasakan orang tua kita di tempat ini. Ya, Papi Mami Untarjo, mulai dari penggembalaan Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Lydia, saudara ya, sampai akhirnya masa transisi penggantian penggembalaan ya oleh saya bersama istri, saudara. Saya sangat menghargai ya kedua orang tua ini, sangat menghargai nilai penggembalaan, saudara. Oh, sungguh sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Papi Mami sekalipun jauh usianya, ini saya dianggap anak, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tapi sungguh sangat menghargai nilai penggembalaan, saudara. Ya, nilai penggembalaan. Papi Mami Untarjo ini ada salah satu orang tua di tempat ini yang cepat menyebutkan saya sebagai Bapak Gembala, saudara. Ini ada pengakuan. Kalau kita sudah ada pengakuan, bukan saya gila hormat, bukan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tapi mari kita yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan harus sudah menempati tempat penggembalaan. Dan kita bisa menikmati penggembalaan yang luar biasa. Seperti Israel dalam penggembalaan Gembala Agung, saudara. Sampai di atas gunung yang tinggi, saudara. Oh, ini studinya cukup panjang, saudara. Tidak bisa dijangkau, saudara. Sekali musuh binatang buas ingin mencobai, ingin merampas, saudara, ingin menerkam, ingin menelan, ada Gembala Agung, saudara. Puji nama Tuhan. Dan kita tahu ada rumput yang subur, saudara. Ya, makanan rohani yang selalu Tuhan siapkan di tempat penggembalaan ini. Mulai dari 3 macam ibadah pokok. Ya, hari Minggu, saudara, pendalaman Alkitab, ya, doa penyembahan. Ditambah lagi ibadah-ibadah ucapan syukur, ibadah-ibadah tabisan, saudara. Ya, tabisannya kaum pria, kaum wanita, saudara ya, remaja-remaja, ya, sekolah minggu, saudara. Ditambah lagi doa khusus para imam-imam, doa puasa dan lain sebagainya, saudara. Ya, bagaikan rumput yang subur, saudara. Nah, ini, ya, tidak pernah kering, saudara. Selalu menikmati. Ya, ini, saudara, firman-Nya pun juga firman dalam tanda penggembalaan, saudara. Tidak comot sini, tidak comot sini, mengarahkan kepada Yerusalem baru, saudara ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tadi dapat di sana tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring. Sungguh-sungguh pasti bicara tentang berbaring, saudara ya, dalam tanda perhentian, saudara. Dalam tanda perhentian, dalam tanda damai sejahtera, saudara. Percaya. Ya, sebab lewat firman-firman penggembalaan itu yang menjawab setiap masalah persoalan kehidupan kita, saudara. Kita harus yakini sungguh-sungguh. Kita harus yakini sungguh-sungguh tentang nilai firman penggembalaan. Mohon kuat kuasa Roh Kudus mampukan kita lakukan firman Tuhan. Sebab kasih Allah yang sudah melimpah-limpah, yang memampukan kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus untuk mampu lakukan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami perhentian, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Kuasa firman penggembalaan yang membuat kita bagaikan dalam pembaringan di padang rumput yang subur, saudara. Di tengah-tengah penggembalaan ada suasana damai sejahtera. Sekalipun mungkin masalah persoalan datang, ada Gembala Agung yang akan menyelesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya sudah selesai. Semuanya sanggup diselesaikan, saudara. Semuanya, musuh yang terakhir, masalah yang terbesar, Tuhan sudah selesaikan. Diletakkan di bawah kakinya. Maut, musuh yang terbesar, musuh yang utama. Apalagi masalah-masalah kehidupan ini, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti buka pintu atas kehidupan kita, saudara ya. Puji nama Tuhan. Ini kalau tadi carang melekat pada pokok anggur, saudara. Cepat atau lambat, pasti, saya katakan pasti, ya pasti, saudara, pohon itu akan berbuah. Menghasilkan buah yang manis, anggur yang manis, saudara. Kalau ini buktikan, saudara, ya. Ayo anak-anak, anak mantu, cucu sekalian ya, kita berhasil, saudara, ya, mulai dari anak pertama Ibu Nani sampai anak yang terakhir Bapak Samuel, saudara. Kalau kita melihat sebuah keluarga ini dalam keadaan ya diberkati oleh Tuhan. Sadar nggak sadar, ini karena
orang tua kita, opa oma kita yang melekat pada pokok anggur yang benar, saudara. Dan saya perhatikan, kalau saya mungkin pagi waktu itu ketemu papi dari mana? Oh, berdoa di rumah ini, berdoa. Ini hasil doa orang tua kita, hasil orang tua yang tergembala, saudara. Ayo renungkan coba, oh iya, saya bisa seperti sekarang ini, khususnya anak mantu cucu sekaliannya, saudara, dalam tanda keberhasilan, dalam tanda keberkatan, saudara. Puji nama Tuhan. Ayo. Tidak merasakan seperti orang tua kita yang rasakan, saudara, 2 tahun ditinggalkan dalam kemandiriannya Ibu Lili, Oma Lili, saudara ya. Ini sungguh. Tapi kalau kita hari-hari ini anak-anak dalam tanda pemeliharaan Tuhan, karena sejak datang ke Cimanggis melekat pada penggembalaan. Inilah bukti kita hidup benar. Orang benar mendapati tempat penggembalaan. Suasana penggembalaan tinggi, Yeskel 34, sungguh luar biasa, mendapatkan tempat pembaringan, mendapatkan kelimpahan, bagaikan rumput yang subur tadi, saudara. Oh, sungguh luar biasa. Senang, saudara, kalau kita melekat pada pokok carang-carang itu, pasti cepat atau lambat, pasti saudara, pasti berbuah yang manis, saudara. Pasti buah yang manis. Anggur yang manis, saudara ya. Puji nama Tuhan. Dan tentunya proses untuk menerima anggur yang manis, ya, puji nama Tuhan, kita baca Yohanes 2. Injil Yohanes 2, perhatikan ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh, saudara ya. Puji nama Tuhan. Di situ ada 6 tempayan. Mengisi 6 tempayan dengan air, tempayan bejana tanah liat. Inilah kehidupan saya dan saudara. Inilah kehidupan papi mami Untarjo, saudara ya. Kehidupan kita bagikan bejana tanah liat, tapi mau diisi oleh air. Air bicara, air firman Tuhan, air penggembalaan, saudara. 6 tempayan, 3 untuk suami, 3 untuk istri, ya. Suami istri harus diisi tempayan ini, saudara. Ya, tubuh jiwa roh harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, firman penggembalaan, saudara. Ini harus diisi. Dan saya melihat orang tua, papi mami ini tetap mengisi, saudara. Ya, ditambah lagi doa imam-imam, saudara. Oh, ini. Ya, selalu salip-salipan sama Bapak Andes Suroto. Kalau enggak Bapak Andes Suroto, papi duluan. Kemarin papi mami Untarjo duluan yang datang, saudara ya. Sebelum jam 6 sudah datang. Sudah pada doanya jam 7. Oh, sungguh merindukan tubuh jiwa rohnya diisi air firman penggembalaan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, cedoklah. Ini bisa tentang praktek firman Tuhan. Ya, perlu pengorbanan memang, saudara. Praktek firman Tuhan itu perlu firman, ya perlu pengorbanan, saudara. Sebab firman, apalagi firman pengajaran, saudara. Puji nama Tuhan, ini tidak cocok dengan kebenaran diri kita sendiri. Enggak cocok, saudara, dengan logika kita, saudara. Enggak cocok, saudara. Ya, dengan ilmu pengetahuan dunia ini, saudara, enggak cocok, saudara. Harus diterima dengan iman, saudara ya. Puji nama Tuhan. Perlu pengorbanan, seperti pengorbanan membawa air putih tadi, saudara, air tawar kepada pimpinan pesta. Oh, ini sungguh luar biasa, enggak mudah, saudara. Kita cedok air ya, tapi harus kita bawa, saudara. Oh, ini penuh dengan resiko, saudara. Penuh dengan resiko. Ya, tapi saya percaya orang tua kita, papi mami Untarjo, ya, mau ambil resiko,
mau ambil resiko untuk tetap setia di dalam penggembalaan, untuk tetap setia melakukan akan kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Hasilnya ada mukjizat. Ada mukjizat, saudara ya. Oh, ternyata yang dibawa ada, yang dikecapnya, saudara ya, adalah air anggur yang manis, bahkan yang lebih manis, saudara, dari yang pertama. Kalau kita perhatikan pembacaan selanjutnya, saudara, sungguh ayo menjadi pembelajaran bagi saya, bagi kita semua, anak-anak mantu cucu sekalian. Perhatikan orang tua kita yang tergembala bagaikan carang yang merekat pada pokoknya, pasti suatu saat nanti berbuah. Proses untuk berbuah kaitannya dengan nikah di Kana, undang Yesus datang beribadah kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, datang beribadah dalam sistem penggembalaan. Proses untuk mendapatkan air anggur tadi, saudara, diisi tubuh jiwa roh kita dengan air firman penggembalaan. Cedok, lakukan firman Tuhan sekalipun penuh dengan resiko, saudara. Hasilnya sungguh ada mukjizat. Ada mukjizat. Ada mukjizat, saudara ya. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kemanisan-kemanisan yang semakin dilimpahkan. Buat orang tua kita, papi mami Untarjo, semakin manis, semakin manis, semakin manis. Ya, puji nama Tuhan melihat anak-anak, anak mantu, cucu semuanya hidup tergembala. Ya, semakin merasakan kemanisan-kemanisan. Inilah hasil yang hidup tergembala. Tuhan pasti pelihara hidup kita, saudara ya. Dan juga oleh karena kasih, ya kasih itu tadi pagi kekal, kasih Yesus kekal, saudara ya. Puji nama Tuhan. Ini dasarnya. Kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Salah satu juga dalam perjalanan nikah, saya percaya papi tidak lupa kasih mula-mula. Saudara, tidak lupa kasih mula-mula. Ayo. Ya, mami juga tidak lupa kasih mula-mula, saudara ya. Bahkan kita sudah mempelajari di hari Sabtu, kasih itu semakin bertambah-tambah. Mulai dari kasih mula-mula, ya bicara tentang pertobatan, terus kasih kita harus bertambah-tambah sampai akhirnya kasih yang sempurna, saudara. Inilah yang kita rindukan. Jangan lupakan kasih mula-mula. Ya, kejatuhan gereja Tuhan Efesus karena lupa kasih mula-mula. Berapa banyak nikah-nikah dalam tanda kejatuhan. Ingin pisah, ingin cerai, bahkan bisa bercerai, bisa berpisah karena lupa kasih mula-mula. Karena lupa kasih mula-mula. Lupa pengantin baru, saudara. Lupa masa-masa pranikah, masa-masa pertunangan. Oh, sungguh bahagia. Bahagia sekali, saudara. Ini yang perlu kita jaga, kasih mula-mula. Bahkan kita tingkatkan, kasih semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya papi mami terus berjalan di dalam kasih yang sempurna, saudara ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi juga kasih itu harus dipelihara. Yudas, ayat-ayat yang terakhir, saudara. Yudas yang pertama. Yudas yang pertama, perhatikan ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu, terlebih dalam nikah kita, demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal, saudara ya. Puji nama Tuhan ya. Pelihara papi mami, kasih ya, sedemikian untuk kehidupan yang kekal, saudara ya. Bukan berarti kita mendambakan nanti terus nikah sampai di surga. Di surga udah gak ada lagi ya tentang kehidupan nikah, saudara, sudah. Ya selalu hanya memuji, menyembah Tuhan, saudara. Ya sudah, ya tidak ada lagi ya dalam konteks ya suasana nikah jasmani, udah gak ada, saudara.
Ya, kita ini hanya roh, saudara ya. Daging ini sudah dibinasakan dalam dunia ini, saudara ya. Hidup di dalam roh, hidup dalam suasana surga, hidup dalam suasana tabiat surga, hidup dalam suasana yang rohani, memuji menyembah Tuhan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, papi mami tidak akan melupakan satu dengan lain di surga. Pasti ingat-ingat, saudara. Oh sungguh. Tapi untuk menjalankan kehidupan nikah sudah enggak lagi, saudara. Hanya memandang mempelai pria surga, memuji menyembah Tuhan, saudara ya. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengucap syukur. Kita juga merindukan, saya terlebih merindukan perjalanan nikah yang Tuhan pelihara terus sampai selama-lamanya, sampai membawa nikah yang jasmani ini kepada nikah yang rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Nanti saya sudah katakan sama Ibu Gembala Senior, bagaimana ibadah ini, kayak juga belum pernah. Ya, didoakan saja, didoakan. Sudah didoakan. Tadi saya sudah juga ngomong sama istri saya, saudara, kalau papi mami enggak perlu berlutut, berdiri. Ayo berdiri di tempat, nanti kita bawa doa, biar mami papi diberikan kekuatan, semakin kasihnya melimpah-limpah, saudara, tetap setia beribadah, memuji Tuhan ya, puji nama Tuhan, apapun yang beri pengharapannya, terlebih dalam nikahnya, buat anak-anaknya, masa depannya, tuh ya buat cucu-cucunya, semua Tuhan nyatakan. Dan saya percaya Tuhan pasti nyatakan, sebab orang tua kita papi mami melekat pada pokok anggur yang benar, pasti berbuah yang manis, saudara. Selanjutnya nanti baru kita belajar dari kehidupan Yakub, orang tua memberkati anak-anaknya. Nanti anak-anak yang datang di depan orang tua berlutut, orang tua boleh memberkati anak-anak supaya berkat nikah sampai juga 50 tahun sampai berlanjut bagi anak-anak, anak mantu, cucu sekaliannya. Anak-anak, anak cucu, amin. Nggak perlu sidang jemaat, anak-anaknya sudah seperti satu kampung, saudara. Keluarga besar Untarjo ini, saudara ya. Mulai dari yang tertua terus, kedua terus sampai yang terakhir. Minta berkat buat dari orang tua kita. Ya, puji nama Tuhan, dalam tanda keberkatan. Ini kalau hidup anak-anak, anak mantu, cucu diberkati oleh Tuhan karena ada orang tua kita. Orang benar, ya, tidak akan ditinggalkan. Ya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Sebab karena orang benar tadi, Amsal katakan mendapatkan tempat perhentian, tempat penggembalaan. Karena gembala agung yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Musik, ayo segera. Kuserahkan nikahku pada Yesus. Nanti papi mami tukeran ya, biar tangan kanan saya ke papi. Daripada tangan saya yang nyilang, kok nanti bingung jemaat, saudara ya. Papi mami yang pindah, tadi sudah pi di sini pi, tapi mami yang di situ, nggak apa-apa. Nanti berdiri pindahan saja ya. Ya, yes. Mami papi ini bersinar terus ini, saudara ya. Kuserahkan. Serah, kita mengucap syukur. Anak mantu, cucu, bahkan hamba-hamba Tuhan sidang jemaat, semua bangkit berdiri, kita dukung, mohon berkat kembali, anugerah Tuhan dicurahkan kembali. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, anugerah dicurahkan buat orang tua kita papi mami Untarja. Serah, haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kembali memberkati,
nikah daripada Papi Mami Untarjo ya Tuhan, untuk kelanjutan mereka Tuhan, sampai membawa nikah yang jasmani kepada nikah yang rohani ya Tuhan. Serah, curahkan berkat-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan, dan terlebih damai sejahtera sukacita-Mu dilimpahkan Tuhan bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau lihat anugerah-Mu dilimpahkan bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Papi Mami Untarjo Tuhan, Tuhan sudah pelihara dalam nikahnya sampai 50 tahun Tuhan. Suatu anugerah ya Tuhan. Tidak semua nikah sampai 50 tahun ya Tuhan. Tapi kalau orang tua kami Papi Mami Untarjo sampai 50 tahun, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, karena hidup dalam kebenaran ya Tuhan, karena tetap dalam penggembalaan seperti carang yang melekat pada pokoknya ya Tuhan. Kembali pakai tangan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, kembali berkat dicurahkan bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami mohonkan berkat kembali ya Tuhan bagi kedua orang tua kami Papi Mami Untarjo Tuhan, di dalam berkat nama Allah Bapa, berkat nama Allah Anak, berkat nama Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera sukacita-Mu, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan, berkat jasmani, berkat rohani ya Tuhan. Tuhan limpahkan belas kasihan anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan limpahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, limpahkan, tambahkan kasih-Nya ya Tuhan, sampai kepada kasih yang sempurna ya Tuhan, menjadi suami yang sempurna, menjadi istri yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu sudah dilimpahkan ya Tuhan, anugerah-Mu kembali dilimpahkan ya Tuhan. Terima kasih, tapi kami juga menyadari Tuhan, perjalanan nikah menuju nikah yang sempurna, menuju nikah yang rohani Tuhan. Nikah Papi Mami Tuhan juga tidak terlepas dari masalah persoalan iblis terlebih yang ingin mengambil, merusak anggur yang manis itu Tuhan. Apapun bentuknya ya Tuhan, pekerjaan kuasa iblis ya Tuhan yang ingin merusak nikah daripada Papi Mami ya Tuhan. Kami mau bersatu hati mengusir, mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus hancurkan, darah Yesus yang berkuasa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu sudah dilimpahkan bagi kedua orang tua kami Papi Mami Untarjo ya Tuhan. Menjadi teladan bagi anak-anak mereka, anak mantu cucu sekalinya, untuk hidup tergembala ya Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih bahkan bagi kami sekaliannya, nama-Mu dipuji, dipermuliakan ya Tuhan. Kelanjutan acara ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dalam berkat nama Allah Bapa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang menjamin kehidupan nikah kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berkat-Mu sudah dilimpahkan atas kehidupan Papi Mami Untarjo ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tapi masih mengenang 50 tahun yang lalu.
Ya, ada tanda ikatan kasih, dan saya percaya melalui anak-anak, anak mantu, cucu mempersiapkan perkara yang luar biasa ini, ya. Pancaran kasih. Udah nggak ada, berarti udah di sini Pi. Tapi nyari masih ada di kantong katanya. Udah simsalabim ada di sini. Kok bisa dari kantong Papi kok bisa hilang nih? Siapa yang mencuri ini, Saudara? Siapa yang memindahkan ke sini, Saudara, ya? Jadi pancaran kasih dimulai dari mempelai pria seperti Yesus. Sekalipun kita orang berdosa, ya dia tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, semakin dilimpahkan kasih-Nya buat istri Mami Untarjo, Ibu. Iya. Dalam nama Tuhan. Pelan-pelan di foto dulu. Hah? Oh, ayolah tuh, maaf Bedu. Supaya tunggu Mi, senyum ya. Papi pegang dulu tangan. Tengok sini Mi. Senyum. Ya, puji nama Tuhan. Balasan dari mempelai wanita, ya, dari Mami istri kepada Papi, biar kasihnya juga semakin dilimpahkan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Senyum pelan-pelan. Ya. Lihat kamera, tunjukkan senyum yang termanis. Puji nama Tuhan. Oh, ada lagi. Oh, bener ini ya. Ya bener Pak Api, ada kejutan buat Mami ini ya. Rantai Saudara ya. Rantai ya. Nyantol. Papi seperti yang masih yang lalu, ada kejutan terus ya. Oh iya. Simpen dulu Papi, nanti ada kesaksian. Sini Pi. Menghadap ke jemaat Pi, boleh menghadap ke jemaat. Ini pengantin 50 tahun. Haleluya. Tunggu, tahan dulu Pi tangannya. Ya. Haleluya. Gandeng Pi, gandeng. Angkat Pi. Tunggu. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada MC yang bertugas. Ya, kedua mempelai boleh silakan duduk. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana mungkin perjalanan nikah mereka. Boleh kedua mempelai boleh tampil ke depan. Nanti mungkin Papi akan memberikan kesaksian di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat. Mari tampil ke depan, boleh gandeng mempelainya. Puji nama Tuhan, siang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan suatu kemurahan, dan sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya kami, yaitu saya dan istri, dapat berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Mengingat peristiwa 50 tahun yang lalu, saat saya dan istri tergembala di gereja Immanuel Pasuruan, disitulah kami bertemu. Yang kemudian sejarah berulang karena ternyata anak pertama saya bertemu dengan suaminya.
menantu saya, Bapak Pendeta Edi Purwanto, di gereja yang sama 25 tahun yang lalu. Saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dan pujaan hati saya di rumah Tuhan. Walaupun untuk mendapatkan balas cinta istri saya ini agak sedikit sulit, padahal saat ini saya cukup ganteng loh. Tapi sebagai laki-laki, saya tidak pantang menyerah. Dibantu oleh Bapak Ibu Gembala saya ketika itu dan orang tua istri saya, maka di akhirnya saya berhasil mempersunting wanita pujaan hati saya ini sebagai istri yang syah. Di tahun 65 kami menikah dan tahun 66 lahir anak pertama kami, diikuti dengan lahirnya 5 anak lainnya. Bersyukur semua anak kami terlahir dan tumbuh dengan sehat, walaupun mereka kami besarkan dengan penuh keterbatasan. Saat anak pertama kami kuliah, anak ke-6 kami sedang duduk di TK, semua sekolah. Sedangkan saat itu saya hanya dapat membantu istri berjual nasi uduk dan gorengan. Tapi kami bersyukur anak-anak kami dapat menerima keadaan dengan rela hati dan menjalani masa anak-anak dan remajanya dengan kesederhanaan. Suatu keberuntungan seperti kisah Ruth saat kami hijrah dari Jawa Timur ke Cimanggis ini. Kami tergembala dan digembalakan dengan baik. Dari sejak penggembalaan Ibu Lydia Pertiwi hingga saat ini pada penggembalaan Bapak Ibu Gembala. Biar begini, saya dulu juga pernah jadi WL loh. Jadi anak kami Samuel itu kira-kira fotokopi masa muda saya. Banyak suka duka dan air mata kami lalui, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan, jalan keluar dan berkat tepat pada waktunya. Firman Allah yang memelihara hidup kami, suami istri dan anak-anak hingga saat ini, sehingga kami dapat hidup penuh damai sejahtera dan menyerah Tuhan. Ini merupakan hasil penggembalaan yang kami terima, keluarga kami, dan saat itu diberkati. Saat ini sehingga kami dapat hidup penuh damai sejahtera dan menyerah dan anugerah Tuhan. Keberadaan kami hanya anugerah Tuhan dan doa-doa penyautan dari gembala. Maka pada kesempatan ini sudah seharusnya jika saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, yang terutama kepada Bapak, kepada Gembala Senior, kepada Bapak Ibu Gembala, seluruh jemaat yang secara langsung atau tidak langsung memberi perhatian bagi keluarga saya ini. Mohon maaf jika saya sebagai
kepala keluarga besar, baik secara pribadi maupun mewakili anak istri saya, jika belum dapat menjadi domba yang dengar-dengaran. Sering berjalannya waktu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi domba yang berkenan. Permohonan maaf saya juga tujukan kepada anak, mantu, dan cucu-cucu, karena saya tidak dapat mencukupi apa yang mereka inginkan. Layaknya anak-anak lain selain mendidik dan menyayangi mereka dengan baik, terutama kepada istri saya tercinta. Selama ini saya tidak dapat memberi emas, perak, pakaian indah-indah seperti wanita-wanita lain, selain dari doa untuk istri, anak mantu, cucu-cucu saya, agar mereka selalu dilindungi dan diberkati Tuhan secara jasmani rohani. Maka pada kesempatan ini, dan mungkin ini pertama kalinya saya akan memberi hadiah spesial bagi istri saya, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-70. Sesuatu yang mudah-mudahan dapat menyenangkan hatinya. Sebagai ucapan syukur, saya mencintai Mami sampai akhir. Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bu. Puji nama Tuhan, kita sudah menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari kedua mempelai yang mendapatkan begitu besar kekayaan di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga menghasilkan berkat-berkat bagi kehidupan kita semuanya, khususnya bagi anak mantu dan cucu-cucu, bahkan bagi sidang jemaat semua. Kita boleh merasakan berkat dari kedua orang tua kita ini. Biar doa kita semuanya, biarlah Tuhan terus menyertai nikah kehidupan orang tua kita ini. Dari nikah yang jasmani sampai kepada nikah yang rohani, sempurna, bertemu dengan Tuhan Yesus. Saatnya saya mengundang dari mulai anak yang pertama, Ibu Nani bersama suami, diikuti oleh anak-anak. Mereka akan datang kepada kedua orang tua. Ya, kiranya
tangan berkat kedua orang tua boleh turun memberkati dalam kehidupan mereka. Mari yang pertama keluarga dari Ibu Nani bersama dengan suami, diikuti oleh anak-anak. Di waktuku masih kecil, bersiap keluarga Bapak Yusuf Leonario bersama istri, ikuti dengan anak-anak. Mohon doa, mohon berkat. di sore hari yang sepi, ibuku bertelur. Bersiap kemudian keluarga Ibu Esther Kusumawati bersama dengan suami, ikut dengan anak. Mohon doa dan berkat orang tua. Bersiap juga yang berikut keluarga Bapak Pendeta Daniel Sugianto bersama dengan ibu, istri, dan anak-anak. Mohon kiranya doa dan berkat orang tua. Bersiap juga Bapak Samuel Tarjo bersama dengan istri. Ibuku, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Istri Pak Nyutan. Mari jangan satu anak pun tertinggal dari doa berkat orang tua. Kita tetap menunggu sabar. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari dan sepi, ibuku berteduh, di berdoaku dengar, ada namaku disebut, di doa ibuku, di doa ibuku, namaku
Saya mengundang seluruh sidang jemaat kita bangkit berdiri semuanya. Ku dengar ada namaku di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibu ku dengar Ada namaku disebut. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya kata ucapan syukur terima kasih ya Tuhan yang dapat kami panjatkan kehadiran-Mu buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan nikah Papi Mami Untarjo sampai 50 tahun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan membawa nikah jasmani kepada nikah yang rohani ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah dicurahkan, bahkan berkat-Mu juga dicurahkan atas anak-anak mereka, anak mantu, cucu sekalian ya Tuhan. Bahkan kami yang hari ini datang maupun yang tidak datang, seluruh umat-Mu dalam penggembalaan di tempat ini, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan atas kehidupan kami semua. Hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan, Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk sebentar resepsi ya Tuhan, ucapan syukur 50 tahun ya Tuhan. Haleluya. Apapun yang Tuhan sudah sediakan melalui anak-anak mereka, anak mantu, cucu sekalian ya Tuhan. Tuhan persiapkan Tuhan, cukupkan semuanya ya Tuhan. Dan biarlah sementara waktu Tuhan tetap berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah ya Tuhan. Nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan ya Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan Engkau berkati. Orang tua kami, Ibu Gembala kami senior, Ibu Pendeta Lydia Pertiwi, Tuhan Engkau juga berkati. Beri kekuatan, beri kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita arahkan pandangan hati kita. Mohon kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kita sekalanya. Saudara-saudaraku sidang jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus bagi Papi Mami Untarjo, bahkan keluarga besarnya, kasih kemurahan Tuhan dicurahkan. Pulang kembali ke tempat kita dan dengan membawa berkat yang dari surga, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, keindahan-keindahan dalam segala aspek kehidupan kita yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Berkat jasmani rohani limpahkan, dan terlebih persekutuan kuat kuasa Allah Bapa yang di surga, kasih Sang Hyang Anak, penghiburan serta persetujuan dengan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekaliannya mulai saat siang sore hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami sudah berdoa, kami sudah terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati sekaliannya. Mungkin ada sesi foto? Ya.
Selanjutnya acara terakhir, nanti mungkin yang pertama kedua mempelai boleh berhadap ke sana, akan diambil foto. Oh iya. Foto pertama nanti kedua mempelai, diikuti kemudian yang berikut Mami Gembala Senior dengan Bapak Gembala dengan Ibu Gembala. Kemudian yang berikut anak-anak, anak-anak semua bersama dengan suami istri, kemudian cucu-cucu, kemudian bagi seluruh sidang jemaat.